Barada Eliezer Lumiu yang diragukan eksistensinya sampai saat ini, LPSK melihatnya seperti apa agar terang perkaranya? Bisa diulang, Mbak Bisa? Ya, soal keberadaan Barada Eliezer Lumiu saat ini kan diragukan eksistensinya dari sejumlah pihak. Nah, kalau dari LPSK, karena posisinya juga tentu Barada Eliezer ini adalah sebagai saksi, apa yang harusnya dilakukan oleh Polri? Ya, saya tidak dalam posisi untuk menilai apa yang dilakukan oleh Polri ya dalam proses penyidikan. Tapi kami memang sejak kasus ini mencuat dari hari Senin minggu lalu ya, tanggal 11 ya. Itu kami dari hari Selasanya sudah melakukan upaya proaktif dengan mendatangi Polres Jakarta Selatan, berkomunikasi dengan Kapolres, kemudian mendapatkan sejumlah informasi dan juga menyampaikan kesiapan LPSK untuk memberikan perlindungan pada saksi-saksi atau siapapun yang penting untuk mengungkap perkara ini. Kemudian pada hari berikutnya di hari Rabu, kami juga bertemu dengan Pak Irjen Ferdi Sambo, dan secara langsung Pak Irjen juga menyampaikan dia meminta supaya LPSK memberikan perlindungan kepada istrinya. Dan kemudian juga di hari Rabu itu kami bertemu dengan Barada E. Ya, kami sempat wawancara Barada E. Di hari Kamis kami sudah terima permohonannya baik dari Ibu P, melalui kuasa hukumnya maupun Barada E, yang kemudian kami tindak lanjuti pada hari Sabtu lalu. Kami bertemu dengan Barada E kembali dari Ibu P, dan kami mendalami keterangan dari Barada E, sementara dari Ibu P sejauh ini kami belum bisa mendapatkan keterangan karena masih dalam keadaan terguncang. Demikian, Mbak Priska. Oke, jadi sudah bertemu dengan Barada Eliezer tadi yang dipertanyakan Pak Saur. Jadi kalau bicara eksistensi, tadi LPSK menyebut bahwa sudah bertemu dengan Barada Eliezer. Dan juga tadi soal yang dilaporkannya, apakah ini akan segera ditindaklanjuti sejauh ini? Nah, ada hal menurut kami sangat serius, Mbak Priska, ketika Kapolres kan merilis, dia mengatakan bahwa saudara E ini kemudian tidak dituntut karena karena dia membela dirinya. Coba bayangkan seorang kemudian pimpinan Kapolres, menurut saya bukan sekedar dia penyidik, tapi juga menjadi hakim, menjadi pengacara dan hakim. Yang mestinya harus dilakukan oleh kepolisian adalah kalau toh harus katakanlah memberitakan ini kepada publik, mana bukti-buktinya, mana orangnya. Tetapi coba bayangkan Mbak Priska, ada orang terbunuh, kemudian polisi bukan malah menindaklanjuti, tetapi mengatakan Barada E ini tidak bisa dituntut gitu loh. Inilah menurut kami mengapa katakanlah tampak begitu serius. Ini adalah tragedi hukum yang sangat luar biasa. Kerja-kerja daripada penyidik itu dan mengumpulkan fakta-fakta, bukan kemudian menjadi pengacaranya daripada apakah ini katakanlah istilah mereka tembak-menembak. Dari mana kemudian kita bisa buktikan apakah dia dibunuh dulu baru ditembak atau ditembak dibunuh. Nah, inilah menurut saya yang harus segera diungkap. Ya, toh karena apa? Itu yang saya bilang. TKP yang dirilis polisi adalah di rumah kita, di rumah dinas kepolisian. Ini kepolisian Republik Indonesia. Kenapa dari pihak Pak Saur meragukan adanya baku tembak, mana yang lebih dahuluan meninggal, apakah ditembak dulu atau ini, tetapi fakta-fakta ini bagaimana katakanlah polisi menyimpulkan tidak bisa kemudian dituntut. Dasar itulah makanya segera kami laporkan ke Propam, ini diuji. Ya toh nanti biarlah pengadilan kemudian memutus seseorang ini bersalah atau tidak, bukan penyidik gitu loh. Nah, oleh karena itu kita berharap apa visi daripada Pak Kapolri supaya segera ini terang benderang, tidak ada solidaritas korps, ini harus dikasih akses kepada masyarakat. Terlebih katakanlah segera dinonaktifkan dulu saudara Ferdi Sambo sehingga publik leluasa. Jangan nanti terkesan kita korbankan lembaga kepolisian ini karena tindakan yang menurut saya sangat mengerikan. Bayangkan itu saya bilang. Oke, baik. Propam itu adalah tempat benteng terakhir marwah daripada polisi, tetapi disitulah terjadi pembunuhan ini. Nah, inilah polisi harus segera mengungkap ini dengan baik. Tidak nah, bicara soal pengungkapan ini kan LPSK juga tadi mengatakan sudah bertemu langsung dengan Barada Eliezer. Tentu kalau keterangan semuanya tidak mungkin dibuka ke publik, tapi setidaknya apa yang bisa berimplikasi memang membuat titik terang kasus ini dari keterangan Barada E ini?
kalau dari Pak Edwin, dari keterangan Baradae? Ya, kami bukan sebagai penyidik ya, dan kami juga tidak akan menyimpulkan apapun. Kami dalam proses penerimaan permohonan ini, untuk kemudian diputuskan diterima atau ditolak, kami memeriksa beberapa elemen yang memang diwajibkan oleh undang-undang. Pertama, kami memeriksa sifat penting keterangan. Apakah pemohon ini memiliki sifat penting keterangan yang mengungkap suatu perkara? Ya tentu fakta-fakta yang disampaikan harus sesuatu yang memang sesungguhnya terjadi ya. Dan kemudian yang kami juga akan dalami adalah apakah para pemohon ini memiliki tingkat ancaman keselamatan jiwa. Yang lain juga akan kami dalami dari peristiwa pidana yang terjadi, apakah ada kondisi medis psikologis yang membutuhkan penanganan. Kalau ada, kami punya mekanisme untuk melakukan asesmen medis psikologis yang kemudian akan dirujuk untuk melakukan tindakan lanjutan untuk layanan perlindungannya. Termasuk juga kami mendalami soal track record atau background atau latar belakang dari pemohon. Ini kan potensi ancaman apa saja yang sejauh ini didalami oleh LPSK dari sisi tadi saksi maupun yang dianggap korban? Ya, kami masih dalam proses penelahan. Jadi mohon bersabar, kita juga memahami tuntutan publik untuk ini diproses secara cepat. Tapi kami juga harus tentu firm tentang apa yang terjadi untuk memutuskan apakah kami bisa menerima atau menolak permohonan ini. Ini kan Mbak Prisca. Baik, kalau dari Pak Saur, saat ini juga kan dari pihak keluarga Brigadir Yosua melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Barreskrim Polri. Tanggapan Anda singkat saja? Saya kira itu biar kita berikan leluasa kepada tim kuasa hukumnya Mbak Priska. Cuman kan begini Mbak Priska, Saudara Ferdi Sambo katanya menelepon Saudara Kapolres hari Jumat. Saya kira Pak Polres juga harus bisa menceritakan mengapa kemudian peristiwa ditutup 3 hari. Karena ini adalah terjadi satu pembunuhan. Nah inilah yang kita sebenarnya mengapa kami urgensinya kepada Propam. Polisi harus segera bertindak, menguji perilaku daripada anggotanya ini. Sehingga apa harapan Pak Sigit supaya ini bisa terang benderang, supaya accountable dan profesional dengan presisinya. Tidak kemudian ada kita minta supaya jangan sampai ada kemudian menutupi. Ini seketinta Kapolres, saya pikir dia harus sebagai penegak hukum harus betul-betul crime crime investigation. Baik. Ditangkap maksudnya yang ditunggu publik saat ini adalah pengungkapan kasus ini seterang-terangnya agar tidak menyisakan tanda tanya di publik. Terima kasih atas waktunya tim advokat penegak hukum dan keadilan Tampak, Saur Siagian, dan juga Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Selamat petang. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya di Kompas Petang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menyindir Ketua PWNU Sumatera Selatan pasca Ketua PWNU Sumatera Selatan mendoakan Prabowo Subianto menjadi presiden sesaat lagi. Pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah? Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Saatnya liburan, terasa party kalau kopinya Luwak White Coffee. Kopi Luwak White Coffee yuk. Paduan kopi dan creamy milk bikin kamu segar, nyaman diminum. Snowy, my choice, tasty, the best. Luwak White Coffee, my mood booster. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Tetap semangat, butuh yang hangat.
Baru madu TJ Jahe Merah Mint dengan madu murni, jahe merah, dan mint membantu menjaga daya tahan tubuh. Madu TJ Jahe Merah Mint. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangat ke counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan counterpain cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap counterpain biru. Baru Provital Immuna, susu dewasa dengan triblend aktif formula, beta glukan, tinggi vitamin C dan tinggi selenium, bantu jaga imunitas sejak pertama konsumsi. Activation Immunity, Activate Your Life. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget.
Yang berkuasa itu emak-emak. Jodoh-jodohan pasangan Pilpres ini pelan-pelan makin mengemuka setelah silaturahmi Muhaimin ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Juni lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya di Kompas Petang, fenomena long COVID atau sindrom pasca infeksi COVID-19 terjadi cukup tinggi di Indonesia, mencapai 66,5%. Hasil penelitian Rumah Sakit Persahabatan Universitas Indonesia dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia menunjukkan faktor utama long COVID dulu. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangat di counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Baru Provital Immuna, susu dewasa dengan triblend aktif formula, beta glukan, tinggi vitamin C dan tinggi selenium, bantu jaga imunitas sejak pertama konsumsi. Activate your immunity, activate your life. Ini keluarga pacarku. Yuk, ibu udah nunggu. Mereka punya selera rasa yang legendaris. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Hah? Masak? Apa ini? Kecap sedap dari kedelai pilihan, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak kau. Maukah kau menikahiku? Kecap sedap untuk rasa yang tak tertandingi dari Wingfood. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan Novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu.
Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Untuk kayu dan besi, Pasukan siap. percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Mulai 17 Juli kemarin, Kementerian Perhubungan mewajibkan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan dalam negeri termasuk transportasi bus antar kota. Terminal bus Kalideres mulai memeriksa syarat vaksin dosis ketiga bagi calon penumpang. Petugas terminal menyiapkan kode untuk dipindai calon penumpang dengan aplikasi Peduli Lindungi. Aturan ini juga mulai disosialisasikan pada agen bus untuk diteruskan kepada calon penumpang. Barcode melalui handphone yang dia punya, nanti apabila dinyatakan dia sudah hijau ya berarti dia diperbolehkan untuk melakukan perjalanan dan melakukan pembelian tiket. Memang saat ini memang penumpang masih sepi ya, penumpang. Apabila nanti penumpangnya ramai, itu kita juga mengantisipasi dengan menyiapkan titik-titik yang dianggap untuk gampang untuk menyeleksi penumpang yang akan masuk ke terminal. Meskipun sudah ada sosialisasi dari pihak terminal kepada agen bus dan penumpang, namun masih ada penumpang yang mengaku belum tahu aturan itu dan banyak agen bus belum patuh kebijakan. Dapat info nggak Mbak terkait hal ini? Belum ada sih Mbak, kalau itu cuman inisiatif diri sendiri sih. Kalau misalkan untuk pemeriksaan, apakah ada pemeriksaan mungkin Peduli Lindungi atau Mbak diwajibkan menunjukkan sertifikat, apakah ada pemeriksaan seperti itu nggak Mbak? Nggak ada juga Mbak. Nggak ada ya. Saya belum ada untuk poin checklist itu. Di agen juga tidak seketat harus vaksin 2 malah, nggak sampai vaksin 3. Berarti kalau misalkan dari agen khususnya nih nggak ada pemeriksaan terkait itu ya Mas ya? Sama sekali, nggak ada sama sekali. Kami tutup Kompas Petang kali ini. Saya Friska Clarissa. Dan saya Rahmat Ibrahim. Meski situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Luwak Hitam Baru. Lengkap kemanusiaan, mantap.
Saya mendapat informasi ada dugaan trik aksi cepat tanggap untuk mengumpulkan dana dari warteg. Kok bisa warteg? Saya akan bongkar eksklusif. Aiman, Senin 18 Juli, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Ya, saudara, inilah breaking news Kompas TV bersama saya Aiman Wicaksono, saudara. Saudara, saat ini penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua, Huta Barat, hari ini melaporkan dugaan kasus pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri. Iya. Saudara, informasi yang kami dapatkan, nanti kami akan kembali ke Mabes Polri, tapi sementara kami menuju ke jalan alternatif Cibubur di Jakarta Timur, saudara, di kawasan Jakarta Timur. Kita akan menuju ke sana untuk melihat ada peristiwa sebuah truk pengangkut BBM yang menabrak belasan kendaraan di sana. Kita akan coba untuk menuju ke lokasi kejadian, saudara, di mana terjadi di jalan alternatif Cibubur, perbatasan antara Jakarta Timur dengan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Informasi yang kami dapatkan, saudara, terkait dengan truk pengangkut bahan bakar minyak yang menabrak belasan kendaraan. Kami tengah mencari informasi terkait peristiwa ini, termasuk juga jumlah korban yang ada di lokasi kejadian. Bagaimana kemudian perkembangan informasi terkini dari kecelakaan maut di jalur alternatif Cibubur. Kita akan menuju ke sana untuk menuju ke salah satu jurnalis Kompas TV, yakni Alexander Blegur. Saya akan coba untuk memanggil Alex, bisa mendengar saya? Ya, Alex, selamat petang. Terjadi kecelakaan, saudara, di jalur alternatif Cibubur yang menabrak belasan kendaraan. Kita akan coba untuk melihat dari lokasi. Inilah visual yang kami dapatkan, saudara. Ada mobil dan sejumlah motor. Ya, Anda bisa melihat informasi, inilah informasi yang baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Kami tayangkan secara live di layar breaking news Kompas TV, saudara. Tentu ini menjadi sebuah keprihatinan apa yang terjadi sesungguhnya dan bagaimana pula peristiwa yang terjadi. Kami masih terus mencari informasi terkait ini. Tabrakan beruntun. Mobil nih, mati bang, satu bang. Mati di lokasi. Saya coba untuk menghubungi Alexander Blegur. Alex, jurnalis Kompas TV yang berada di lokasi kejadian. Alex, bisa mendengar saya? Kan ada kecelakaan nih, tabrakan beruntun. Mobil nih, mati bang, satu bang. Mati di lokasi nih. F18 kan ada kecelakaan nih, tabrakan beruntun. Informasi ini, saudara, kami dapatkan bahwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di jalan alternatif Cibubur Cilengsi yang masuki kota Bekasi, Jawa Barat, saudara. Sebuah truk tangki BBM yang bertuliskan Pertamina menyeruduk sejumlah kendaraan. Ya, kita bisa melihat ada sejumlah motor di sana, lalu juga ada sebuah mobil yang tampak di lokasi kejadian. Ada kecelakaan nih, tabrakan beruntun. Ada sejumlah motor yang jatuh di jalanan dan saat ini tentu tengah dilakukan proses evakuasi terhadap korban. Belum diketahui, saudara, berapa jumlah korban luka maupun tewas akibat peristiwa ini. Mati bang, satu bang. Mati di lokasi nih. Namun informasi yang kami dapatkan
Beberapa korban diantaranya meninggal. Ada pula informasi yang kami dapatkan bahwa ambulans sebelumnya juga berada di lokasi ini untuk membawa sejumlah korban, mengevakuasi korban selamat dan juga membawa korban yang diduga telah meninggal. Tabrakan beruntun. Mobil nih. Mati bang, satu bang. Mati di lokasi nih. F18 kan ada kecelakaan nih. Tabrakan beruntun. Mobil nih. Mati bang, satu bang. Mati di lokasi nih. F18 kan ada kecelakaan nih. Tabrakan beruntun. Mobil nih. Mati bang, satu bang. Mati di lokasi nih. F18 Ya, informasi ini sekali lagi kami dapatkan sekitar pukul 17.00 di mana terjadi kecelakaan maut yang diduga menewaskan sejumlah orang dan membuat sejumlah orang lainnya luka-luka di jalur alternatif Cibubur di Bekasi, Jawa Barat. Ini disebabkan oleh sebuah truk pengangkut BBM, tuliskan Pertamina, yang kemudian menabrak sejumlah kendaraan. Kita bisa melihat, saudara, di lokasi kejadian ada sejumlah sepeda motor yang jatuh dan beberapa di antaranya bahkan terlindas. Kalau saya melihat ada sekitar 2 motor atau mungkin lebih yang berada masih di bagian bawah truk ya. Ini tampak seperti 2 atau mungkin lebih 3 motor atau bisa jadi lebih karena saya tidak bisa melihat di bagian sebelah kiri atau sisi kiri truk. Kemudian juga ada mobil minibus ya, nampaknya seperti mobil Avanza Xenia yang kemudian juga ikut menjadi korban dari peristiwa kecelakaan maut ini. Berapa jumlah korban baik tewas maupun luka kami belum bisa mendapatkan informasi. Kami mencoba untuk menghubungi jurnalis Kompas TV yang berada di jalur alternatif Cibubur untuk kemudian mengetahui secara detail apa yang terjadi di lokasi. Kan ada kecelakaan nih, tabrakan beruntun. Mobil nih, mati bang, satu bang. Disebutkan oleh perekam video dikatakan meninggal 1 orang, namun kemungkinannya lebih dari 1 orang yang meninggal karena ada belasan kendaraan yang terlibat sebagai korban dari kecelakaan maut ini di jalur alternatif Cibubur di Bekasi, Jawa Barat. Kan ada kecelakaan nih, tabrakan beruntun. Mobil nih, mati bang, satu bang. Mati di lokasi nih. F18 Kami melihat, saudara, dari informasi yang kami dapatkan bahwa sejumlah pemotor tampak berada di bawah kolong truk. Sejauh ini seluruh korban sudah dievakuasi, baik yang selamat maupun diduga meninggal dari peristiwa ini. Namun kami belum mendapatkan jumlah resmi atau jumlah pastinya. Tidak tahu apa yang terjadi, saudara, bagaimana kemudian ini bisa terjadi. Ini adalah visual yang terbaru yang kami miliki terkait dengan kecelakaan maut di jalur alternatif Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Mati di lokasi nih. F18 Jalur alternatif ini merupakan perbatasan 3 wilayah, yakni Jakarta Timur, Bekasi, Jawa Barat, dan juga Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami belum mengetahui titik pastinya, tapi yang jelas ini berada di luar wilayah ibu kota DKI Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kecelakaan maut di depan CBD. Depan CBD. La ilaha illallah. Wahdahu syarikalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Kecelakaan maut di depan CBD. Depan CBD. La ilaha illallah. Wahdahu syarikalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut di depan CBD. Depan CBD. La ilaha illallah. Wahdahu syarikalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut di depan CBD. Depan CBD. La ilaha illallah. Wahdahu syarikalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut di depan CBD. Depan CBD. La ilaha illallah. Wahdahu syarikalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Informasi yang kami terima, saudara, betul bahwa kecelakaan ini berada di wilayah Polres Bekasi. Sejumlah pihak telah mencoba untuk mengonfirmasi kepada Kepala Unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota, yakni Ajun Komisaris Polisi Farida, yang membenarkan bahwa adanya kecelakaan ini, dan tugas kepolisian pada beberapa saat yang lalu tengah menuju ke tempat kejadian perkara. Dimungkinkan pada saat ini sudah berada di lokasi tempat kejadian perkara. Kecelakaan maut di depan CBD. Depan CBD. La ilaha illallah. Wahdahu syarikalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah visual yang terbaru yang kami dapatkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut di depan CBD. Depan CBD. La ilaha illallah. Wahdahu syarikalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat sore, Komisaris Besar Polisi Hengki, Kapolres Metro Bekasi. Pak Kapolres, selamat sore. Selamat sore, Mas. Iya, ini prihatin apa yang terjadi yang kita lihat di layar televisi, Pak. Kami hanya mendapatkan 2 visual, tapi betul bahwa terjadi kecelakaan maut yang menewaskan belasan kendaraan dari sebuah mobil truk pengangkut BBM. Informasi demikian, Mas. Saya sedang dalam perjalanan menuju TKP, Mas, karena masih macet ini, Mas. Masih perjalanan belum sampai, betul. Tapi Kasat Lantas saya sudah turun ke sana. Kasat Lantas Polres Metro Bekasi sudah di sana. Memang ya, pas jam pulang kerja ini, Pak Kapolres, ya. Sudah dapat informasi awal mungkin Pak Kapolres terkait hal apa? Belum dapat, Mas. Karena saya masih perjalanan juga, ini masih di tol. Karena macet total ini, Mas. Karena memang padat sekali, mungkin jam pulang kerja. Iya. Yang menuju ke sana, Kasat Lantas juga mungkin apakah sudah sampai TKP, karena sudah perjalanan juga, udah ke sana, Mas. Betul. Pak Kapolres, tentu masih berkembang ya datanya. Ya. Saya ingin bertanya, mungkin sudah ada laporan mungkin berapa jumlah korban sejauh ini sementara ini, karena tentu pasti akan berkembang terus perkembangan dari peristiwa ini. Belum ada, Mas. Belum ada laporan dari Kasat Lantas saya, karena dia juga masih meluncur juga, Mas. Apakah sudah nyampe atau belum? Kita masih perjalanan ke TKP, Mas. Tapi bahwa ada informasi korban meninggal, betul ya, Pak Kapolres? Betul, ada, Mas. Ada. Korban meninggal. Video kan sudah itu beredar itu, nanti perkembangan kita laporkan kembali, Mas, ya. Ini wilayah di Bekasi Kota, di Kota Bekasi berarti ya, bukan kabupaten ya? Ya, Kota Bekasi, Mas, ya. Cibubur masuk wilayah kita. Oke, baik. Kurang lebih berapa menit lagi Pak Kapolres akan tiba di sana? Mungkin bisa diperkirakan? Saya masih paling tidak mungkin paling mau setengah jaman lagi. Setengah jam, baik Pak Kapolres. Pak Kapolres boleh saya tanya 1 atau 2 pertanyaan lagi, mungkin nggak keberatan Pak Kapolres, apapun yang kemudian Pak Kapolres dapatkan dari informasi ini. Dari jumlahnya belasan kendaraan, yang terbanyak adalah motor. Kalau saya lihat di sini Pak Kapolres, dari visual yang ada hampir semuanya motor kecuali ada 1 mobil. Betul ya Pak Kapolres? Saya belum bisa, karena saya belum. Oke, baik. Dan saya masih perjalanan. Ya. Baik. Salah menyampaikan informasi karena masih di tol, masih macet. Iya, terakhir Pak Kapolres, rumah sakit mana saja yang kemudian Pak Kapolres sudah dapatkan tempat mengevakuasi para korban ini? Di sekitar di Jatikarya, nanti kita anukan, Mas. Karena rumah sakit yang ada di sekitar kota sini masih lebih banyak. Oke, baik.
Baik. Baik, terima kasih Pak Kapolres, tentu segera bergegas menuju ke TKP. Iya. Komisaris Besar Polisi Hengki, Kapolres Metro Bekasi Kota tengah menuju ke tempat kejadian perkara, saudara, terkait dengan adanya truk pengangkut BBM, bahan bakar minyak yang menabrak belasan kendaraan di kawasan Bekasi Kota di Kabupaten, maksudnya Kota Bekasi, Jawa Barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan ada kecelakaan nih, tabrakan beruntun. Mobil nih, mati bang, satu bang. Mati di lokasi nih. F18 kan ada kecelakaan nih, tabrakan beruntun. Mobil nih, mati bang, satu bang. Mati di lokasi nih. F18 kan ada kecelakaan nih, tabrakan beruntun. Mobil nih, mati bang, satu bang. Mati di lokasi nih. F18 kan ada kecelakaan nih, tabrakan beruntun. Ya, informasi saudara diketahui sekitar pukul 4 sore kecelakaan yang terjadi, saudara. Dan informasinya belum mendapatkan data terkait juga dengan korban yang meninggal maupun luka-luka. Namun kita bisa melihat ada sejumlah kendaraan bermotor. Motor saya sebutkan di sini. Beberapa saya tidak bisa menghitung, tapi yang jelas lebih dari satu motor yang berada di bagian bawah truk. Kalau saya lihat dari visualnya ini, kemungkinan sempat tertabrak lalu terseret beberapa jauh ya, dan berada kemudian di bawah kolong truk ya, berada di kolong truk atau di bawah bagian bawah truk pengangkut BBM yang menabrak sejumlah kendaraan ini. Belum diketahui apa penyebab dari kecelakaan ini. Tentu ini menjadi proses yang akan dilakukan oleh polisi terkait dengan penyelidikan yang akan dilakukan ke depan. Informasi yang bisa saya dapatkan adalah disebutkan tadi oleh Kapolres Bekasi Kota bahwa betul ada korban yang meninggal meskipun belum bisa dipastikan jumlah korbannya. Betul pula bahwa ada korban yang luka-luka terkait hal ini, tapi belum juga bisa dikonfirmasi berapa jumlahnya. Yang menjadi informasi juga, saudara, adalah sejumlah korban kini tengah mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit di Kota Bekasi. Di antara tadi disebutkan oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, Komisaris Besar Polisi Hengki berada di salah satu rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Jatikarya. Tentu ini menjadi sebuah data yang memang masih awal karena masih menuju ke arah pihak kepolisian ya, masih menuju ke arah TKP. Sementara tadi disebutkan Kasat Lantas atau Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi telah berada di lokasi tempat kejadian perkara. Kami coba untuk menghubungi meskipun juga tentu masih sangat sibuk untuk kemudian melakukan pengamatan dan juga olah tempat kejadian perkara awal terkait dengan peristiwa kecelakaan sebuah truk pengangkut BBM yang menabrak sejumlah kendaraan, diantaranya adalah sepeda motor yang berada di bagian bawah truk pengangkut BBM. Mobil nih, mati bang, satu bang. Mati di lokasi nih. F18 kan ada kecelakaan nih, tabrakan beruntun. Mobil nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada Virgian Petra, jurnalis Kompas TV di lokasi kejadian. Virgian, selamat sore. Virgian? Virgian Petra, selamat sore. Selamat sore, Aiman. Iya, Virgian adalah jurnalis Kompas TV yang berada di lokasi kejadian. Virgian, Anda
tepat berada di lokasi kejadian saat ini? Iya, saya baru saja tiba di lokasi kejadian. Kebetulan kediaman saya sekitar 15 menit dari tempat kejadian. Saat ini saya masih lari-lari kecil ini menuju persis tempat kejadian. Saya di sini melihat sekitar mungkin ya ambulans yang dipersiapkan untuk mengangkut korban dari laka ini ya, Aiman. Oh, ada beberapa ambulans di sana? Iya. Sekitar puluhan ini, Aiman, kalau saya... Bahkan puluhan ambulans? Iya. Oke, sudah mengantri di sana dan sudah dilakukan penutupan perimeter oleh pihak kepolisian untuk kemudian menutup jalur di sana atau seperti apa? Saya masih berjalan menuju lokasi titik kejadian ya, sekitar 10 meter. Yang saya lihat di depan Jalan Transyogi alternatif Cibubur itu di kedua arahnya macet ya. Dan saya lihat sudah ada mobil polisi, terus mobil otoritas seperti pemadam kebakaran dan lain-lain yang mungkin mengantisipasi karena yang terlibat laka ini adalah mobil tangki Pertamina ya. Iya. Informasi yang Anda dapatkan di sana mungkin Anda susah untuk mengecek. Artinya pengangkut BBM ini, mobil ini masih mengangkut BBM penuh atau sudah selesai mengisi? Sudah selesai menyalurkan ke SPBU? Dan jenis apa BBM-nya? Saya masih menuju persisnya mobil tangki itu tersandar begitu, Aiman, karena tadi terlibat kecelakaan. Jadi posisinya ini di bawah jalan layang Transyogi. Saya mungkin akan mendekat ke sana kalau bisa ya. Saya akan mengecek apakah ini... Iya, kalau saya lihat Virgian, apa tidak? Seluruh korban apakah sudah berhasil dievakuasi dari lokasi? Saya ingin menjelaskan dulu, ini adalah visual yang ada di lokasi kejadian saat ini, real time dari visual Virgian Petra. Betul ya, Virgian, Anda sekarang mencoba untuk mempublish atau... Lihat ada alat berat ya, yang membantu evakuasi. Oke, sudah ramai betul ya orang di sana ya, termasuk juga petugas. Anda melihat juga ada banyak polisi di sana? Di sini banyak petugas, polisi juga sudah banyak. Baik, ini yang saya katakan tadi ada sekitar puluhan ambulans, Aiman. Iya, tampak sekali betul. Dan juga ada mobil pemadam kebakaran untuk menghindari hal-hal yang terjadi. Tidak diinginkan ya. Iya, termasuk juga soal BBM yang bisa saja terjadi kemudian untuk ada korslet dan sebagainya. Dari pandangan mata saya terlihat sudah dievakuasi semua seperti Aiman. Tentu ini menjadi hal yang berbahaya juga untuk disampaikan kepada warga di sekitar karena tidak boleh misalnya merokok dan lain sebagainya dekat mobil tangki tersebut. Apakah ada pengumuman yang dilakukan seperti itu di sana? Karena begitu bahaya ketika kemudian ada rokok yang kemudian dibuang sembarangan atau dekat dengan mobil tangki ini. Kalau secara pengumuman mungkin tidak ada, Aiman, tapi di sini udah ada petugas yang mengamankan ya. Untuk masyarakat untuk mungkin tidak merokok atau menyalakan api sebagainya. Iya. Tapi tampaknya memang bebas sekali ya untuk mengelilingi mobil tangki BBM ini. Tidak dilakukan perimeter misalnya penjagaan di sekitar mobil BBM yang karena memang selain TKP juga sangat berbahaya, bisa menyulut api. Betul. Anda sudah mendapatkan informasi biasanya tampak di bagian tangki mengangkut jenis BBM apa? Di sini terlihat untuk kapasitasnya sendiri 8.000 liter ya. Iya. Tapi untuk jenis BBM-nya sendiri tidak tertulis secara jelas di sini apakah biosolar atau Pertamax atau Pertalite ya. Oke. Tapi apakah ada terlihat 24.000 liter, Aiman. Luar biasa, besar sekali. Apakah ada petugas Pertamina yang juga ada di lokasi? Tentu Anda juga harus hati-hati untuk mendekati truk tangki itu, Virgian. Ya, bagaimana emang? Maaf. Apakah ada petugas Pertamina yang juga ada di lokasi untuk kemudian mengamankan truk ini? Karena sangat mudah terbakar ini. Kalau di sini saya lihat tidak ada ceceran BBM, Aiman. Dan belum ada juga saya melihat petugas Pertamina yang
mungkin sekedar mengamankan atau mengecek kondisi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini ya, Mas. Apakah Anda juga mencium aroma BBM tertentu di situ? Oh, tidak, Mas. Tidak ada aroma BBM maupun solar ataupun pertalite gitu. Oke. Tapi lebih ke bau ini ya, Aiman, bau bekas rem ya mungkin ya. Kalau Anda lihat, saya ingin coba fokus ke motor yang berada di bawah truk itu. Kira-kira ada berapa motor yang bisa Anda lihat di sana? Karena memang sebagian tampak hancur. Kalau yang masih tersangkut di sini sekitar 2 motor, Aiman. 2 motor. Apakah seluruh korban sudah berhasil dievakuasi atau masih ada yang, mohon maaf, misalnya masih? Pemotor sudah dievakuasi semua. Semua, berarti sudah tidak ada yang terjepit misal dan lain sebagainya, tidak ada ya? Sudah tidak ada. Oke, baik. Mungkin saya akan bergerak ke atas, Aiman. Saya akan melihat apa yang ada di sana. Ada alat berat yang membantu di sini. Baik, nanti saya akan kembali ke Anda, Virgian Petra, jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di lokasi kejadian di kawasan jalur alternatif Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Namun sejenak kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara. Baru saja kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan kami mengucapkan selamat beribadah untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, khususnya. Dan kita kembali ke Kota Bekasi, Jawa Barat, di mana tepatnya di jalur alternatif Cibubur,
Jawa Barat, terjadi sebuah kecelakaan maut yang menewaskan sejumlah orang. Ya, kami belum mendapatkan informasi detail pastinya, tapi disebabkan oleh sebuah truk pengangkut bahan bakar minyak yang kemudian, ya kita dengarkan ini adalah sepertinya Kanit Lantas ya, Kanit Lantas di Polresta Bekasi, atau saya sebutkan mungkin di ya saya tidak bisa membaca, tapi pangkatnya adalah Ajun Komisaris Polisi. Oh, ia adalah Kanit Laka Lantas Polres Metro Bekasi, Ajun Komisaris Polisi Farida. Jadi kepala unit di bawah Kasat Lantas yang menangani kasus laka lantas atau kecelakaan lalu lintas di lingkup Polres Metro Bekasi, AKP Farida. Iya. Firjan, mungkin Anda bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kanit Laka Lantas Polres Metro Bekasi, AKP Farida? Ya, AKP Farida, Aiman, saat ini mengamankan lokasi kejadian, Aiman, karena makin banyak masyarakat yang datang dan hanya sekedar melihat kejadian yang terjadi. Karena ini truk pengangkut bahan bakar, jadi sangat berbahaya, ada di dekat sini. Jadi mereka, ibu mengamankan. Saat saya memintai keterangan beliau tadi, beliau belum bersedia karena masih fokus untuk mengamankan lokasi kejadian, Aiman. Oke, karena ada potensi bahaya di sana untuk kemudian tidak mendekati truk BBM gitu ya? Betul, Aiman. Oh, apa yang disampaikan? Mungkin Anda bisa mendengar tadi. Walaupun tidak ada tetesan BBM yang terlihat dan tidak ada bau bahan bakar yang mungkin bocor, tapi tetap saja truk BBM ini biasanya kan mengandung gas, Aiman, yang berasal dari sisa-sisa bahan bakar yang dia angkut, Aiman. Jadi tetap berbahaya. Jika ada percikan api, bisa berpotensi untuk menimbulkan kebakaran. Aiman. Baik. Lalu apa yang kemudian dilakukan oleh AKP Farida di sana? Tampaknya masih banyak sekali warga yang justru mengerumuni truk BBM yang sesungguhnya cukup berbahaya. Mungkin sudah ada upaya dari aparat untuk mengamankan, tapi jumlah aparat yang tidak sebanding dengan masyarakat yang melihat di sini menjadikan masyarakat tetap membadati tempat ini, Aiman. Sudah berkali-kali dihimbau, tapi masyarakat tetap penasaran mungkin apa yang terjadi di sini. Sampai ada anggota TNI juga yang membantu, Aiman. Saya lihat tadi ada sedikit berteriak ya untuk kemudian membubarkan massa. Betul. Karena kalau dari video amatir yang kita lihat tadi ada juga anggota TNI yang menjadi korban, Aiman. Mungkin ini rekan mereka atau saudara mereka yang menjadi korban dari laka tadi. Informasi dari mana Anda mendapatkan itu? Apakah dari motor yang digunakan? Saya melihat video amatir tadi, Aiman, di media sosial. Sebelum saya langsung ke TKP ini, saya melihat ada berseragam TNI begitu, yang berkendara motor yang terlibat kecelakaan di sini, Aiman. Baik, Anda juga melihat mungkin motor yang berplat dinas TNI misalnya? Oh tidak, Aiman. Ini tadi kan ada motor yang tersangkut, dua motor yang tersangkut yang di depan tadi, Aiman. Oke. Itu tadi anggota TNI itu berupaya untuk mengevakuasi motor itu. Kemungkinan ada kaitannya dengan mereka atau memang satu angkatan atau bagaimana, Aiman? Iya, mungkin Anda bisa mendekat ke AKP Farida. Apa yang dilakukan terkait dengan pendataan atau soal tempat kejadian perkara? Siap. Tapi kita lihat kondisinya dulu, Aiman. Iya, Dia silakan. masih konsolidasi ini. Soal evakuasi. Karena posisinya ini kan masih kosong. Jadi saya minta diamankan supaya tidak ada satu.
Saya juga lagi nunggu kalau memang kan kita udah siapin tanggal 70. Jadi kalau kita hari ini kita beresiko. Ya, makanya kita masih kosongkan dulu. Ya. Nanti pas sebelum nanti pagi. Mereka pasang dulu. Mereka pasang yang satu yang mereka pasang. Ada di sini. Tidak jadi apa-apa. Oke, siap. Mohon maaf, Pak. Pak, kalau bikin ngobrol jangan di sini. Kita mau tahu. Agak minggir aja. Agak minggir. Ini masalah prinsip. Iya. Virgian, mungkin Anda bisa mendapatkan data apa yang Anda dengarkan dari Kanit Laka Lantas Polres Metro Bekasi, Ajun Komisaris Polisi Farida? Kalau sepintas saya mendengar tadi, AKP Farida lagi berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan pihak pemadam kebakaran bagaimana mengamankan atau mengevakuasi truk yang masih berada di pinggir jalan, Aiman. Karena memang posisinya masih ada motor yang tersangkut, masih agak masuk ke dalam seperti got gitu, Aiman. Jadi mobilnya tidak bisa keluar begitu, Aiman. Karena potensi yang berbahaya, jadi AKP Farida masih berkoordinasi, Aiman. Mungkin saya coba mendekat lagi, sudah agak ini. Silakan. Sorry. Permisi, Ibu. Permisi, dari Kompas TV, Ibu. Masih berkoordinasi, Aiman, nampaknya. Iya. Sudah lebih sedikit masyarakat yang berkumpul di sini, Aiman. Mungkin karena kondisi sekarang sudah mulai gelap juga. Sudah lewat maghrib, Aiman. Jadi masyarakat yang berkumpul untuk melihat atau hanya ingin tahu kejadian apa yang terjadi sudah lebih berkurang, Aiman. Dan lalu lintas sudah dibuka walaupun satu jalur dari 3 jalur yang ada di Cibubur ini, Aiman. Ada juga pihak masyarakat seperti dari ojek online yang membantu. Iya, kami coba terus menggali informasi saudara, tidak hanya di tempat kejadian perkara, tapi juga kami akan mencoba informasi untuk menggali data-data dari rumah sakit yang ada di sekitar kota Bekasi, yang kemungkinan menjadi tempat untuk mengevakuasi para korban selamat dan juga para korban yang diduga telah meninggal dari peristiwa kecelakaan maut ini.
Pak, ada saudaranya Pak yang jadi korban Pak? Bapak-bapak semuanya, saya minta doa sekali lagi. Yang masih punya otak, mundur. Nanti kalau ginjal mati semuanya. Mundur. Kita coba ke Rumah Sakit Polri di Jakarta Timur. Ada Ardi Praseno, rekan saya yang berada di sana. Ardi, Anda bisa mendengar saya? Iya, kami masih mencoba menghubungi saudara. Ada informasi yang kami dapatkan bahwa sejumlah korban ada di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Ardi, Anda bisa mendengar saya jelas? Iya, Iman. Iya. Sejumlah korban dari kecelakaan maut di jalur alternatif Cibubur ada di Rumah Sakit Polri. Bisa Anda ceritakan soal ini? Ya, Iman dan juga saudara, saat ini posisi saya sedang berada di ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan memang beberapa waktu lalu sejumlah jenazah dari korban kecelakaan maut di kawasan alternatif Cibubur telah tiba di ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati begitu, dan memang jenazah yang tiba di Rumah Sakit Polri langsung dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Polri untuk dilakukan identifikasi ataupun dilakukan pengolahan data lebih lanjut terkait untuk nantinya diambil oleh pihak keluarga begitu. Dan memang saat ini di Rumah Sakit Polri juga telah ada beberapa petugas dari kepolisian serta dari anggota TNI begitu yang sempat mengantar beberapa jenazah yang tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati begitu. Dan untuk identitas jenazah yang telah tiba sebelumnya di Rumah Sakit Polri, memang kita belum mendapatkan konfirmasi jenazah dengan identitas siapa saja yang telah dibawa ke Rumah Sakit Polri begitu. Dan memang saat ini kita juga masih menunggu jenazah lain begitu yang rencananya akan dibawa ke Rumah Sakit Polri juga begitu. Dan kita juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak RS Polri terkait identifikasi ataupun total jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati begitu, Iman. Baik, informasi yang Anda dapatkan di lokasi, berapa jumlah korban tewas dan berapa jumlah korban luka yang Anda dapatkan mungkin ada di Rumah Sakit Polri terkait kecelakaan ini? Ya, untuk data sementara, namun memang masih belum terkonfirmasi. Namun dari informasi yang kita dapatkan begitu, sedikitnya ada sekitar 8 korban meninggal begitu yang rencananya akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati begitu. Dan memang tadi sudah datang sekitar 2 atau 3 jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati begitu, Iman. Baik, dan informasi yang didapatkan, rumah sakit mana lagi kemudian yang menjadi tempat evakuasi para korban kecelakaan, termasuk juga korban meninggal? Ya, untuk korban meninggal sejauh ini memang rencananya dibawa seluruhnya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan memang untuk korban lainnya begitu dievakuasi ke Rumah Sakit Permata Cibubur begitu, Iman. Sejauh ini apakah ada petugas yang kemudian menyampaikan terkait dengan kecelakaan ini di Rumah Sakit Polri, Ardi? Ya, untuk sampai saat ini memang belum ada dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang menyampaikan informasi secara resmi terkait jumlah korban meninggal yang dibawa ke Rumah Sakit Polri ataupun korban luka-luka yang juga dibawa ke
apakah nanti akan dibawa ke rumah sakit Polri atau tidak, karena kita juga masih menunggu keterangan resmi begitu dari pihak rumah sakit Polri begitu, Aiman. Baik. Kita akan coba untuk kembali ke tempat kejadian perkara. Saudara, masih ada rekan kami ya, Firjan Petra di sana. Firjan? Iya. Bisa dijelasin Pak, untuk tragedi ini berapa yang didapatkan meninggal Pak? Karena untuk korban jiwanya ada 8 yang meninggal dunia. Itu 8 korban jiwa, 9 luka. Itu korban yang meninggal dibawa kemana Pak? Informasi tadi dari Kasat Baka atas dibawa ke rumah sakit Polri. Untuk yang korban meninggal. Kondisinya itu hancur parah apa seperti apa Pak? Ya, kondisinya itu mungkin maaf tidak beraturan, sudah hancur-hancuran. Pak, untuk korban yang selamat dilarikan di mana itu? Ada juga sementara korban yang selamat yang korban dibawa ke rumah sakit Permata yang terdekat. Total keseluruhan jadi ada berapa Pak? Korban luka 9, terus untuk korban jiwanya 8. Sementara tadi udah semuanya Pak ya di sini Pak. Ya, ini untuk lokasi ini sudah saya masih ada lagi. Yang itu kan stop. Ya, ya, maaf. Banyak kasih itu udah nggak beraturan, nggak ada itu. Ada kecil lagi tuh. Terus saudara kenapa? Informasi yang katanya random informasinya, informasi sementara ya. Karena kan nanti yang lebih diakuratasinya itu dari pihak kepolisian. Karena dia akan mengatasi polisnya lebih. Ini kan juga. Karena nggak ada penerimaan. Ada berapa kendaraan Pak? Untuk KR ada KR4 ya, ada 2. Terus KR roda 2 itu ada. Pak, berarti yang rem belum itu truk yang ini ya? Yang ini ya. Berapa? Roda 4 berapa? Roda 4 berapa? Roda motor berapa tadi Pak? Mobil berapa yang terlibat? Motor 10, mobil ada 2. Ada 2. Termasuk truk berarti Bang ya? Mobilnya? Ya, mobil termasuk truk ya, 2 itu ya? Ya, karena dia anak-anak nggak tahu lampu merah Bang ya? Situasinya ya? Jadi Bang, hampir rata-rata kemarin sudah ya motor dari lampu merah aja nggak tahu. Lampu merah mana Pak? Lampu merah mana? Gara-gara lampu merah. Oh. Oke, makasih Dan. Iya. Budi apa Pak? Ekoban juga. Ekoban. Bukan gini Bang. Ya. Oke. Rescue. Pendamkan lokasi. Oke. Terima kasih. Iya, Firgian. Ya, halo. Iya, ada jelas mendengar saya, Firgian? Ya, siap, Aiman, gimana? Iya, Anda bisa menyampaikan terkait dengan apa yang dilakukan oleh pihak Pertamina dan juga petugas pemadam kebakaran di sana? Saat ini pembakaran tadi saya lihat masih melakukan evakuasi terhadap motor yang masih tersangkut. Ada 2 motor yang masih tersangkut di depan truk Pertamina yang terlibat kecelakaan, Aiman. Dan saya tadi mendapatkan keterangan dari rescue pemadam kebakaran Bekasi, Pak Budi Eko. Dia mengatakan kendaraan yang terlibat kecelakaan di sini ada 2 mobil dan 10 motor. Jadi 2 mobil ini termasuk 1 tangki Pertamina dan ada 1 minibus, Aiman, yang tertabrak dari belakang oleh tangki Pertamina ini. Dan korban meninggal menurut Bapak Budi tadi ada 8 orang dan dibawa ke rumah sakit Polri di Kramat Jati seperti keterangan saudara Ardi tadi, Aiman.
Oke, lalu apa yang kemudian dilakukan dari pihak Pertamina untuk mengevakuasi truk BBM ini? Apakah ada rencana untuk mengevakuasi atau dilakukan olah tempat kejadian perkara? Mengingat truk BBM ini punya potensi yang berbahaya ketika ada gangguan misalnya api dan lain sebagainya bisa terbakar dan tersulut api di sana. Saya belum bisa mewawancarai aparat kepolisian, Aiman. Sepertinya masih sibuk berkoordinasi. Jadi yang saya lihat di sini belum ada garis polisi atau pengamanan ketat yang dilakukan. Tapi sudah ada anggota yang berjaga, namun jumlahnya tidak sebanding dengan masyarakat yang mungkin masih penasaran melihat tempat kejadian. Ada juga TNI yang membantu untuk mengamankan masyarakat untuk tidak mendekat karena memang seperti kita bahas sebelumnya, truk ini berpotensi bahaya. Apakah sudah ada tampak mungkin mobil Pertamina yang lain untuk mengevakuasi atau mendorong, membawa maksud saya, truk BBM Pertamina ini agar segera menjauh dari kerumunan? Karena saya terus terang melihat hal seperti ini khawatir juga karena tidak ada yang bisa menjamin satupun untuk tidak steril di mobil tangki BBM tersebut. Saat ini belum ada bantuan tangki cadangan atau untuk menyedot isi tangki ini karena kita juga belum tahu tangki ini ada isinya atau belum, walaupun tidak ada ceceran di sini ya, Iman. Ya mungkin Anda bisa Yang mengecek ke petugas Pertamina yang ada di lokasi. Belum terlihat petugas Pertamina yang bisa memberikan komentar di sini, Iman. Saya dari tadi berkeliling. Oke. Di sini belum ada yang bisa saya minta keterangan, Aiman, seperti itu. Kalau saya lihat ada memiliki baju merah ya, menggunakan kostum merah lalu helm merah, itu bukan dari Pertamina? Yang saya lihat tadi lambangnya itu PMI, Aiman. Oh, PMI, baik. Iya, PMI. Saya juga masih mencari-cari nih. Ada pihak yang bisa dimintai keterangan atau gimana? Iya, artinya memang sejauh ini belum tampak pihak Pertamina ada di lokasi kejadian ya. Mungkin, ini ada, Aiman. Bentar ya. Ya, ini TKP di Cibubur ini, jadi kendaraan Pertamina, truk ini berjalan dari arah Cibubur menuju ke mana? Cilengsi. Truk. Identitas pun akan kami cek lebih lanjut nanti dengan melibatkan dari Bidokes untuk melakukan pemeriksaan untuk korban. Konfirmasi terkait. Iya, untuk kronologi tadi karena diinformasikan kendaraan ini mengalami kalau kami cek di lapangan ini untuk sementara belum ada bekas rem. Tetapi untuk lebih lanjut kami akan melakukan pemeriksaan teknis kendaraan ini dengan teknisi. Jadi kita juga akan melakukan pemeriksaan terhadap korban. Terhadap supir ini. Tadi untuk sementara informasi dari anggota kita masih 11. Nah ini akan kami cek kembali, akan kita catatkan kembali. Untuk sementara ini isi katanya. Akan kita cek lebih lanjut. Makanya kami juga akan mengambil koordinasi dengan Pertamina untuk mengkoordinasikan dengan nanti kita lakukan evakuasi dengan alat berat yang ada untuk bisa mengevakuasi kendaraan tersebut. Konfirmasi soal anggota TNI yang ada yang terlibat menjadi korban. Nah, ini makanya ini kami lagi di TKP, saya belum ngecek ke rumah sakit, akan kami dalami korban, data satu persatu alamatnya dan kita akan informasikan kepada keluarga. Pihak Pertamina sendiri sudah tiba di lokasi. Pihak Pertamina sudah kita konfirmasi akan mengambil daripada isi kendaraan tersebut. Pihak Pertamina sudah gimana? Pihak Pertaminanya? Ini belum ketemu saya dengan. Tapi sudah kita hubungi. Gimana? Nah ini
kami lagi yang sudah datanya sudah meninggal dan kami lagi masih ngecek kembali untuk korban-korban yang lain. Dan mohon waktu, mohon bersabar. Yang penting kita melakukan evakuasi atau gimana kan? Oh ya pasti kita evakuasi. Karena ini membawa bahan bakar, tentunya akan kita amankan untuk lebih TKP ini betul-betul segera clear. Apakah supir diamankan atau tidak? Ya, untuk sementara ini supir kita amankan. Ada berapa? Untuk supir dan kenet yang kita amankan. Pastikan aja komandan berarti belum dapat pastikan komandan soal TNI yang korban itu. Ya, untuk sementara datanya masih kami datakan. Oke. Nah, nanti dulu ini kami buat. Ini ada satu yang mengamankan itu dokumen. Ya, Virgian. Siapa nih, Pak? Ya. Siapa? Bapak mungkin Iya, selamat sore, selamat malam Pak Dirlantas, Pak Latif. Tampaknya sedang menggunakan earphone. Selamat malam Pak Latif, Pak Dirlantas dengan Aiman, Kompas TV Jakarta. Pak Latif, Pak Dirlantas, apakah jelas mendengar saya dengan studio Kompas TV Jakarta? Kita sedang melakukan siaran langsung. Pak Dirlantas, Pak Dirlantas, apakah jelas mendengar saya? Ya, kita coba sedang menghubungi saudara, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Latif Usman, yang baru beberapa hari menjabat, menggantikan Dirlantas sebelumnya, Komisaris Besar Polisi, sekarang sudah menjadi Brigjen ya, Brigadir Jenderal Polisi Sambodo Purnomo-Yogo. Iya, kita akan coba nanti untuk menghubungi Dirlantas Polda Metro Jaya, tapi sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu, saudara. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Betasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Sebuah warung makan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur terbakar. Api menghanguskan bangunan warung makan, terutama bagian atas bangunan berlantai 3 itu. Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan. Dugaan sementara, api berasal dari tabung gas yang bocor saat pemilik rumah makan tengah memasak. Satu korban mengalami luka bakar karena terjebak di dalam bangunan. Akibat diguyur hujan deras, beberapa jembatan penghubung di 2 kabupaten di Maluku terputus. Salah satunya adalah jembatan di Kecamatan Elpa Putih yang menjadi penghubung antar kabupaten. Kondisi ini menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total. Sementara jembatan yang berada di Dusun Huse Seram bagian barat yang sempat terputus, kini sudah dibuat jembatan darurat oleh warga. Sementara akses lalu lintas antar kabupaten hanya dapat ditempuh melalui jalur laut. Muhammad Subki Azalsani alias Beki menjalani sidang dakwaan kasus dugaan kekerasan seksual kepada santri. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur secara daring dan tertutup. Dalam kasus ini, Beki dijerat pasal berlapis, mulai pencabulan hingga perkosaan. Pengacara terdakwa mempertanyakan kronologi peristiwa dan waktu visum yang dilakukan oleh korban. Pengacara juga meminta sidang selanjutnya digelar offline untuk mempermudah koordinasi dengan terdakwa.